وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi, hati-hati huruf O tidak membulatkan bibir. Ihdinas siratal mustaqim. Shad dibaca dengan tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati, haknya mantul. Di. Ihdinas siratal mustaqim. Shad. Si, bukan si. Jadi bedakan antara sin dan shad. Kalau sin tipis, kalau sin itu kan dan shad itu sama, mahrotnya sama-sama ujung lidah berada di belakang gigi bawah. Si untuk sin, si untuk shad. Bedanya pangkal lidahnya kalau shad naik ke atas. Si, bukan si. Nah, itu bedanya. Ihdinas siratal mustaqim. Masih ini ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, shad dan sin lagi, Mbak. Si, bukan si. Si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi yang tadi di awal saya bilang kan, yang namanya kita belajar itu kan nggak sekali langsung bisa gitu ya. Harus latihan. Jadi yang dihargai Allah itu kan latihannya, kita proses kita belajar tersebut. Nah, di sini tadi shad dan sin itu masih sama. Jadi memang karena sama-sama mahrotnya tuh sama ya, mahrotnya sama, cuman bedanya kalau shad pangkal lidahnya naik ke atas. Itu yang pertama. Alladzi, ujung lidah itu mengalir. Alladzi, ya. Bedakan antara hamzah dan ain. An'am, jangan sampai mantul. Ghain, bunyi ghain bukan go, tapi ro. Dan mulutnya tidak membulat. Ghai, ya, nggak go. Ya. Ghairil, ghain. Maghdu, bukan maghdu. Kalau maghdu itu mantul. Ya. Dot juga harus tebal. Nah, dot itu salah satu sifat huruf dot itu ada istitolah. Maksudnya ada suara yang memanjang pada saat huruf dot disukunkan. Walau. Ya. Coba sekali lagi. Dari mana? Dari yang siratal ladzi. Oh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi roinnya ya Mbak Anam harus banyak berlatih. Sin, shad ya. Kalau sin mah gampang kan, sa, sisu. Shad yang agak susah karena menaikkan pangkal lidah. Ya, kita lupa itu. Memang huruf istilah ya, huruf yang menaikkan pangkal lidah itu banyak yang kesulitan karena bingung, maksudnya nggak bisa kelihatan pangkal lidah itu ada di mana. Udah gitu tadi roin
Ghain mabu. Ghoi ya. Itu ghain nggak dibaca go tapi go, dan ghain itu sifatnya mengalir. Jadi kalau kita sukunkan dia akan mengalir, nggak mantul. Madu, nah itu tadi juga salah. Dot yang luar biasa. Jadi saya ingat membaca suatu hadis, cuman saya lupa ya maksudnya bunyi secara tepatnya. Jadi Rasulullah tuh berkata seperti ini, hanya aku yang paling baik atau paling ahli mengucapkan huruf dot. Nah, akhirnya kan saya pikir, waduh, ini dot ini susah banget gitu. Ternyata setelah saya bertanya, mencari, belajar, ternyata katanya hadis itu hadis doif, wallahu alam ya. Nah, kalau hadis doif itu kan artinya ada perawinya yang salah satunya nggak diterima gitu. Tapi di sini memang mungkin karena saking sulitnya huruf dot ini, akhirnya keluar hadis seperti itu, wallahu alam. Tapi yang pasti dot emang sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin untuk kita bisa mengucapkan huruf dot dengan belajar yang sungguh-sungguh. Ya, jadi tadi ghain, bedakan ain. Jadi Mbak Ana, ain dan hamzah itu kadang terlihat bedanya, kadang tidak terlihat bedanya. Ya, masih belum konsisten. Iya. Ya, ghain juga ghain dibenerin bacaan ghainnya bot. Ya. Sin dan sod. Ya, catatannya di situ ya Mbak Ana. Ya, terima kasih. Harus saya catat juga. Ya, insya Allah. Mbak Ana udah selesai. Selanjutnya Bu Dewi. Bu Dewi atau Bu Wiwin dulu? Bu, masih begitu Bu, keluar masuk terus. Kayaknya harus offline ini kita. Ya nggak apa-apa, saya coba lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi Ar-Rahmanir-Rahimnya diulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahma itu kan dari tadi kan Bu Dewi membaca 2 harokatnya sudah dari ta'awudz sampai hamdalah tuh tadi sudah apa namanya konsisten tuh di 2 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim kan 2 harokat ya. Nah pas Ar-Rahmanir-Rahim ma-nya jadi panjang banget, lebih dari 2 harokat. Oh ya. Hati-hati dan mim ke nun itu nggak ada tasdidnya. Jadi jangan dimasukkan dulu. Ar-Rahmanir, nggak Ar-Rahman. Jadi sudah ke nun. Hati-hati. Ulangi. Halo? Ya, Bu Dewi silakan diulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Membulatkan bibir, hati-hati. Jangan sampai membulatkan bibir. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bu Dew. Bu Dewinya hilang lagi.
Ya. Ayat ketujuh ya Bu ya? Kenapa Bu Dewi? Bu Dewi udah masih ada? Ya, yang ketujuh ya Bu. Yang Lanjutin. keenam dulu. Tadi yang huruf berbunyi O-nya Bu Dewi, usahakan jangan sampai bibirnya membulat. Oh ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal Bu Dewi, ya. suaranya hilang. Ya Bu. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, bedakan antara, jadi dari atas huruf ainnya udah benar, pas ke bawah ain sama hamzah jadi sama, itu ya belum konsisten membedakan antara hamzah dan ain. Ghain, ya. Ya. Ghain ini juga salah satu yang sulit ya, banyak yang kesulitan dengan huruf ghain. Ghain itu nggak boleh mantul, sifatnya mengalir kalau dia disukunkan. Jangan magadu ya. Iya. Huruf dot harus ada istitolah. Nah, ini tadi saya bilang yang harus belajar, maksudnya belajarnya nggak sebentar ya untuk memunculkan istitolah huruf dot ini. Dari dot ke lam, nah itu yang saya bilang di awal waktu pertemuan pertama itu, tiga kesalahan yang sering terjadi pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi Bu Dewi melamakan pada saat dot bertemu lam. Jadi nggak usah dilamakan, hanya dinaberkan saja atau ditekan. Dolin, dol, segitu aja nggak? Dol, terlalu lama. Terlalu lama, ya. Itu ya Bu Dewi. Iya, iya. Waladdallin. Sekarang Bu Wiwin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita harus konsisten dengan panjang pendeknya. Jadi kalau di atas, jadi misalnya gini, kalau di awal, jadi ada yang namanya mat arid li sukun, maksudnya mat yang pas diwakofkan kayak Bismillahirrahmanirrahim, itu kan mi ya, rohimi. Tapi karena di akhir kan mimnya kita sukunkan, ya namanya mat arid li sukun, itu harus disamakan. Jadi misalnya dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, mat arid li sukun itu kan boleh 2, 4 atau 6. Nah, kalau Bu Wiwin di awal pakainya 4 harokat atau pakainya 6 harokat, ke bawahnya minasyaiton itu kan 2, syaiton 2. Pas bismillahnya 2 harokatnya jadi panjang sekali. Nah, itu nggak boleh, jadi harus konsisten. Ya, coba dari bismillah disamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi yang saya bilang ke Mbak Ana, bismil ya, mil lamnya itu dibaca, dan jadi huruf lam itu boleh bisa dibaca tebal atau tafkhim, boleh juga dibaca tarkik atau tipis. Tapi untuk lam yang bertemu dengan selain lafaz Allah itu dibacanya tipis, apalagi dia kasroh. Bismil, jadi ujung lidahnya benar ketemu dengan langit-langit, tapi jangan di tengah, agak maju, hampir kena ke gigi, ujung gigi bagian atas, nggak kena tapi hampir.
Bismil, enggak, mil, hati-hati ya. Tadi Bu Wiwin membacanya dengan tafkhim atau dengan tebal. Salah, harusnya dibacanya dengan tipis. Ro. Ro itu sifatnya atakrir, bergetar. Tapi dalam membaca, tidak boleh getarannya sampai yang gitu ya. Getarannya tuh harus seminimal mungkin atau seminimais mungkin. Nah itu coba diulang. Jadi yang sampai Bismillahirrahmanirrahim ya. Hati-hati. Coba diulangi. Bismillah. Nah masih. Bismillah. Masih Jadi susah coba ya jadi ternyata memang kita orang Indonesia ini biasa membaca lam dengan membaca huruf L itu dengan tebal. Bismillah. Jadi di ujung hampir kena ke bagian atas gigi tuh, gigi atas kita kan ada bagian atasnya tuh. Nah hampir kena tapi dia nggak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Hati-hati dua harokatnya jangan terlalu panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya yang ada tasdidnya harus dinabarkan atau harus ditekan. Iya. Ain. Ain ini kalau disukunkan sifatnya kan jadi di antara, jadi sifat-sifat huruf itu ada yang dia mengalir. Tapi ada juga yang dia berhenti istilahnya. Ada yang arokoah atau mengalir, ada syiddah atau pas disukunkan langsung berhenti. Contohnya kayak hamzah ya. Nah, ghain ini ada di tengah-tengah antara sifat yang mengalir dan berhenti. Jadi kalau membaca ain, dia nggak mengalir banget, tapi tidak berhenti langsung. Nah, tadi Bu Wiwin pas membaca ain langsung berhenti. Na'budu. Jadi harus ada jalan sedikit lalu berhenti. Untuk ain seperti itu. Silakan diulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di sini tadi rata-rata pas bertemu dengan hamzah dan ain, an'am. Nah, banyak yang jadi salah, maksudnya jadi sama gitu loh hurufnya. Gitu. Ghain juga, tadi ghain hampir semuanya ya huruf ghain, jadi di tenggorokan bagian atas ya. Tempatnya sama dengan huruf kha. Bedanya kalau kha ada suara ya. Kha agak lebih ke belakang sedikit dan tidak ada bunyi tenggorokannya. Dan huruf ghain pada saat dia sukun harus dibaca dengan mengalir, nggak boleh ada qalqalah, nggak boleh ada pantulan. Merdu, ya. Dot juga isi tolahnya. Kalau dot itu memang luar biasa. Walau do, ya. Coba sekali lagi diulangi. Dari mana, Bun? Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, tadi masih sama, tapi ain dan hamzahnya sudah terlihat bedanya. Tinggal tadi ghain, dot, dan menebalkan hurufnya. Jadi huruf do, po, ya, do itu harus pangkal lidahnya tuh harus benar-benar terangkat agar terlihat tebal. Jadi bukan hanya sekedar suara to, do, ya, to, do itu bunyinya udah bener tuh, tapi dia belum tebal bunyinya. Itu aja sih catatannya Bu Wiwin. Ya. Ulang lagi nggak, Bun? Kalau mau coba silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini lainnya udah nggak ada ini nih, udah nggak ada pantulan lainnya. Tinggal penebalan dotnya aja, dot dan mentafhimkan huruf-huruf isti'la. Jadi mengangkat pangkal lidah. Jadi huruf isti'la itu kan ada sod, dot, to, zo, kho, ghain, dan ko. Nah, itu pangkal lidahnya harus benar-benar diangkat pada saat mengucapkan 7 huruf itu. Jadi kalau kita hanya membunyikan o tanpa pangkal lidah diangkat, bunyinya jadi kurang tebal.